Sobat Puba Mukti, bertemu lagi dengan saya Nadia Vita Adisti, tentunya dalam program Apa Kabar Bekasi. Nah, episode Apa Kabar Bekasi kali ini saya sudah bersama dengan Ketua Kwarcap tingkat Kabupaten Bekasi, yaitu ada Kak Yana Suyana. Selamat sore Pak. Selamat sore. Panggil kakak aja kali ya. Siap, kakak aja. Gimana Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah ya. Siap. Lagi sibuk apa nih saat ini? Alhamdulillah hari ini baru selesai kita pelantikan untuk pengurus Mabi Ranting di Kecamatan Babelan, termasuk Kuarannya dengan jajarannya, dan alhamdulillah berjalan dengan aman dan lancar. Alhamdulillah. Nah, untuk pelantikan ini Mabi Ranting ya Kak ya? Ya, Ranting tingkat kecamatan. Nanti tuh untuk prosedur pekerjanya tuh seperti apa? Ranting kepanjangan dari cabang, kemudian mereka juga nanti dengan para gugus depan, yaitu sekolah-sekolah baik di tingkat SD, SMP maupun SMA. Walaupun di secara struktural Kabupaten Bekasi memang tidak masuk ke SMA ya, karena mereka bagian dari provinsi. Tapi dengan gerakan pramuka, alhamdulillah mereka sebagai Kamabigus di bawah bimbingan Kuaran dengan mabirannya, kita bisa masuk dalam rangka mempersiapkan anak-anak bangsa yang berkarakter. Oke, keren banget ya. Nah, untuk kegiatan di dekat-dekat ini di Kabupaten Bekasi, pramuka sendiri lagi ada kegiatan apa sih Kak? Yang pertama kita konsolidasi. Hampir beberapa kecamatan yang sudah kita lantik, dan pengalaman saya selama jadi camat belum pernah dilantik jadi kamabiran. Ada beberapa camat yang merasa bersyukur ya mereka bisa menjadi bagian dari gerakan pramuka dengan ditetapkannya sebagai kamabiran. Kemudian kegiatan yang lainnya alhamdulillah respon dari para kepala SMA yang saya sampaikan tadi, mereka kurikulumnya adalah provinsi, tetapi setelah kita memberikan pemahaman bahwa SD, SMP, SMA di Kabupaten Bekasi bagian dari tanggung jawab bersama, jangan sampai ada tawuran antar SLTA, SMK dengan SMA, maka salah satu dari sekian solusi itu gerakan pramuka harus bisa mendidik mereka menjadi kader-kader yang patriotik. Nah, ngomong-ngomong menyambut Hari Ulang Tahun Pramuka nih Kak yang ke-61, ada rangkaian kegiatan apa aja Kak dari pramuka sendiri? Insya Allah kita akan full melaksanakan kegiatan pramuka. Kita perkenalkan bumi perkemahan, kita namakan Bu Persaka, di bumi perkemahan wisata satuan karya. Jadi insya Allah nanti satuan karya gerakan pramuka, apakah itu Widya Budaya Bakti dari budaya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Saka Taruna Bumi, saka-saka yang ada di gerakan pramuka kita akan pentaskan melalui gerakan drama kolosal. Drama kolosal ya. Iya, insya Allah juga kita akan berkoordinasi dengan Rekor Muri untuk penggunaan morse dan bendera semapur yang terbanyak. Kita insya Allah ada beberapa ribu siswa pembina yang akan menggunakan morse maupun bendera semapur seperti itu. Persiapannya sudah mulai pada tahap rapat-rapat. Kemudian juga tadi saya sampaikan kepada Danramil Kapolsek untuk bisa membantu para pelajar, terutama penegak dan penggalang untuk bisa mengikuti baris berbaris, baik menggunakan PPM, peraturan penghormatan militer, maupun dengan menggunakan penghormatan tongkat seperti yang diajarkan gerakan pramuka. Oke, cukup padat ya Pak ya kegiatannya. Alhamdulillah, insya Allah. Semoga sehat terus nih kayak nanya nih bersama dengan pramuka di Kabupaten Bekasi juga anggota-anggotanya ya. Amin, amin. Nah, untuk tema tahun ini apa nih Kak? Tema Hari Ulang Tahun Pramuka ke-61. Ya, untuk 61 ini kita sudah dicanangkan di tingkat pusat, yaitu mengabdi tanpa batas untuk membangun ketangguhan bangsa. Dan insya Allah kita akan perkuat mempersiapkan generasi emas Indonesia 2045 ya. Amin. Untuk hari ulang tahun Pramuka sendiri kan biasanya kalau ada peringatan hari ulang tahun, misalnya kayak hari ulang tahun Indonesia gitu kan, pasti kan ada peringatan lomba-lomba ya Pak, ya Kak ya. Iya. Nah, untuk Pramuka sendiri ada lomba-lomba nggak Kak? Apa aja Kak lombanya? Kita di hari tanggal 14-nya ada lomba parade
defile, kemudian juga ada beberapa kegiatan aktivitas di kuaran-kuaran. Ini sudah kita rancang dan mudah-mudahan bisa berjalan, termasuk keikutsertaan Gerakan Pramuka bagian dari kepanitiaan besar Hari Pramuka, Hari Jadi Kabupaten Bekasi, dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita banyak kegiatan di kemasyarakatan juga yang alhamdulillah bisa berperan aktif ya. Kemarin kita di hari Idul Fitri, kemudian terutama di kegiatan tahun baruan ya, kita dengan Saka Bayangkaranya membantu kepolisian, membantu dinas perhubungan untuk aktif pengabdian kita kepada masyarakat. Perannya penting juga untuk masyarakat ya Kak ya. Iya, siap. Nah untuk tahun ini nih Kak, kan tahun ini COVID sudah mulai melanda ya, jadi sudah bisa mungkin nanti mudah-mudahan ya nggak ada naik-naik lagi nih, jadi bisa terlaksana semua kegiatan-kegiatan yang sudah dirancang sedemikian rupa. Nah kalau tahun kemarin kan COVID sedang naik-naiknya nih Kak, di hari ulang tahun Pramuka sendiri, tahun kemarin tuh bedanya seperti apa nih? Kalau kemarin kita dibatasi dengan jumlah kegiatan, kemudian jumlah personil dalam upacara hari Pramukanya, kalau nggak salah hanya 150-an personil saja. Kalau sekarang kita insya Allah ribuan, karena cukup antusias, dan di Gerakan Pramuka tingkatannya sekarang bertambah. Yang semula hanya siaga sampai dengan pandega, sekarang sudah ada prasiaga. Prasiaga. Itu jadi adik-adik kita, anak kita yang masih PAUD, yang masih TK sudah masuk ke dalam Gerakan Pramuka. Oh, sudah bisa ikut ya sekarang ya. Kita ada pesta siaganya gitu ya. Nah ini cukup menjanjikan lah ketika memang Gerakan Pramuka bagian solusi menjadikan mereka berkarakter, insya Allah ya. Bahkan ada semacam bimbingan ya, kepada kita bahwa bagaimana sih untuk menjadikan anak-anak bangsa ini yang patriotik tapi sopan, kemudian kesatria, berani tapi disiplin gitu. Kelihatannya Pramuka dipercayakan oleh masyarakat untuk bisa menjadi terapis kayak gitu ya sebetulnya. Dan kita juga dengan Jawa Barat ada metode terapi tunas, itu dengan apa, tetap kepada Al-Quran tentunya, dan kode kehormatan Trisatya dan dasar Dharma, itu yang insya Allah menjadikan generasi-generasi yang bertanggung jawab gitu. Oke. Nah untuk perlombaan tingkat provinsi dari Kabupaten Bekasi sendiri udah ada perwakilan belum nih, atau bahkan tingkat nasional? Kalau di Gerakan Pramuka kita seleksi sistemnya ya, untuk petugas upacara di tingkat nasional dalam rangka Jambore Nasional, kemudian pengucap dan janji Trisatya Dasar Dharma di upacara tingkat nasional, bahkan di tingkat provinsi. Jadi semacam seleksi-seleksi seperti itu. Kalau untuk lomba lainnya kita di provinsi dan di nasional belum ada. Tapi kita pada prinsipnya mempersiapkan apa yang menjadi lomba-lomba yang ada di provinsi maupun nasional, kita harus siap. Ya, mudah-mudahan nanti kalau misalnya sudah ada nih perlombaan bisa langsung ikut ya Kak ya. Siap. Persiapannya sudah matang gitu ya dari jauh-jauh hari. Nah untuk Kak Yana sendiri, makna pramuka itu seperti apa sih Kak? Panjang ceritanya, panjang karena saya dididik dari mulai SD, SMP saya pernah jadi ketua pramuka namanya Pratama, kemudian masuk SMA juga saya menjadi ketua pramuka namanya Pradana. Saya bisa masuk ke Purna Paskibraka dari pramuka. Saya bisa debating, bisa pidato sebagai orator juga di pramuka. Saya masuk ke Taruna di Akademi Pemerintahan, bisa jadi Danton Danki, ya setingkat Wadanyon. Saya di pramuka juga. Kemudian dari mahasiswa juga kami aktif di pramuka sebagai pandega gitu ya. Luar biasa. Pramuka bagi saya the best. Udah jadi separuh hidup banget ya kayaknya nih dari SD. Kayaknya sepenuhnya pramuka. Dari SD sampai sekarang masih terlibat dengan pramuka ya. Iya. Oke, di tahun ke-61 ini pramuka, ada harapan dari Kak Yana nggak, atau ucapan dari Kak Yana untuk pramuka? Iya, yang pertama bagi para orang tua murid yang bingung untuk mencari kurikulum apa yang bisa menjadikan generasi
penerusnya lebih baik, bertanggung jawab, berkarakter, berdisiplin, pemberani tapi sopan dan sebagainya. Pramuka bagian solusi yang ditawarkan oleh kami. Jangan ragu untuk orang tua bisa bisa menyalurkan anak-anaknya ke gerakan pramuka. Jangan takut dengan ketinggalan pelajaran. Jangan takut akan berubah warna menjadi hitam karena kepanasan dan sebagainya. Tapi itu bagian dari pembinaan karakter yang harus dihadapi. Kemudian yang kedua, bagi para pembina, guru baik SD, SMP, SMA, termasuk perguruan tinggi, mari kita sama-sama mendidik anak-anak didik kita untuk bisa mengamalkan kode kehormatan gerakan pramuka yang sangat luar biasa. 10 ya dasa dharma yang bisa diamalkan. Mungkin dihafalkan juga belum hafal, tapi insya Allah akan hafal ketika kita bisa mengimplementasikannya gitu. Dan bagi pemerintah sendiri ada dukungan tentunya, baik moral maupun finansial. Ini merupakan satu beberapa keluhan dari beberapa koran yang memang membutuhkan dukungan. Jadi sasaran didik kita jutaan orang. Tadi saya sampaikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi, bahkan sampai menjadi pembina. Jutaan orang yang harus kita fokuskan untuk bisa menjadikan generasi yang lebih bagus. Anggaran memang menjadi permasalahan utama, tapi dengan kerjasama yang baik, insya Allah kita bisa selesaikan semua permasalahan yang ada di gerakan pramuka. Oke, keren ya, dengan anggaran yang bisa dibilang pas-pasan, pramuka tetap bisa berjalan ya. Nah, Kak Yana kasih ucapan dong di tahun ke-61 ini untuk pramuka, khususnya pramuka Kabupaten Bekasi. Ya, baik untuk semua masyarakat Kabupaten Bekasi, terutama para aktivis pramuka, selamat ulang tahun yang ke-61. Semoga Kabupaten Bekasi, terutama gerakan pramukanya, semakin maju, semakin berani untuk menjadikan gerakan pramuka Kabupaten Bekasi yang menjadi model tentunya ya. Karena saya berharap Buper bagian daripada taman mininya Satuan Karya Gerakan Pramuka di Indonesia bisa dilihat oleh masyarakat pramuka Indonesia, dan kita harus menjadi yang terbaik. Makin berani. Makin berani. Oke deh kalau gitu. Terima kasih Kak Yana atas waktunya, atas ngobrol-ngobrolnya. Padahal udah gelap banget di sini. Tapi masih tetap semangat loh kita samperin. Ya. Terima kasih Kak Yana sekali lagi, sehat selalu. Amin. Semoga semua program-program pramuka bisa segera tercapai. Amin. Bisa terlaksana dengan lancar sampai hari H ya. Siap. Oke sahabat Wibawa Mukti, itu tadi ngobrol-ngobrol kita bersama Kak Yana yang merupakan Ketua Kwarcap Pramuka tingkat Kabupaten Bekasi. Nah buat sahabat Wibawa Mukti, jangan lupa untuk selalu saksikan program acara Apa Kabar Bekasi di Wibawa Mukti TV, dan jangan lupa di like, di komen, dan juga di subscribe YouTube Wibawa Mukti TV-nya ya. Sampai jumpa.